Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farmelia Sara, NIM 1908188. Saya dari angkatan 2019 dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ini merupakan salah satu tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah perkembangan diri karir praktek. Nah, saya akan mewawancara seseorang perempuan inspirasi dari Jambi. Siapakah dia? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariani. Saat ini saya berusia 21 tahun. Saya bertempat tinggal di Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, semester 8, program studi Pendidikan Agama Islam. Keseharian saya mengajar di SD Negeri 152, Strip 1 Tanjung Mulyo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Dan juga saya menjadi kepala sekolah di PAUD Darun Najah, Desa Simpang Terusan, Kabupaten Batanghari. Dan dalam hidup saya mempunyai moto, cobalah dan gagal, tapi jangan pernah gagal untuk mencobanya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Tunggu ya teman-teman, ini lagi nunggu narasumbernya. Akhirnya. Halo Mbak. Aduh. Sinyalnya Mbak ya, susah ya? Mbak, halo? Halo. Oke. Cek. Halo Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi, oke. Oke ya. Jaringan. Halo Mbak Dwi. Halo. Oke. Ya. Oke, udah dengar? Tapi mukanya nggak ada. Muka Sarah nggak ada di sini tuh gimana ya? Nah, ini baru ada itu. Ada? Udah ada? Udah ada sekarang? Sinyal apa habis hujan? Sepertinya sinyal ya Mbak ya. Nah, udah ada muka. Tapi suara dengar kan? Tapi suara dengar kan suara? Iya, ya. Udah. Oke Mbak. Hari ini kita temanya tentang berkuliah sambil berkarir ya. Oke. Oh ya. Bisa perkenalkan diri Mbak? Sedikit aja Mbak, nama sama umur dan kesehariannya sekarang nih apa aja gitu, ngapain gitu. Ya, baik. Assalamualaikum.
Aduh, maaf Mbak, putus-putus. Saya berumur 21 tahun dan keseharian saya mengajar di SD Negeri 152, Strip 1, Tanjung Mulia, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Oke, oke, oke. Berarti kesehariannya bukan Kecamatan cuma Muara kuliah, Gembong, Kabupaten. berarti kesehariannya bukan cuma kuliah aja ya Mbak ya, sama sambil kerja juga ya. Iya, jadi bekerja untuk kuliah. Slogannya. Wanita inspirasi banget lah ya. Alhamdulillah. Iya, ya. Oke. Saya mau ngajuin pertanyaan nih Mbak ya, langsung aja nih ya. Ya, boleh. Ada 6 pertanyaan nih, siap dijawab ya Mbak? Wih, banyak banget, Mbak. Ya kan, Ya, ini insya Allah biar dijawab bisa sesuai untuk pengetahuan saya. memberi manfaat ke orang-orang untuk yang melihat gitu kan. Jadi inspirasi gitu. Menurut pendapat saya, pengetahuan saya ya, Mbak. Pertanyaan pertama nih Mbak ya. Ya, Bagaimana strategi mengawali karirnya Mbak tuh dulu kayak mana? strategi Aduh, maaf, putus-putus. jadi misalkan diawali dengan niat, karena niat yang bagus, niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik pula. Terus selanjutnya setelah niat itu kita harus mempunyai visi. Iya, iya, iya. Apa ya, panduan kita untuk melangkah kemana kita. Terus setelah itu kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, mulai dari kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Saat itu misal atau mengevaluasi atau mengulang kembali karir yang sudah pernah kita capai. Ketika kita gagal itu apa penyebab gagalnya, kita review itu, kita belajar dari pengalaman kita. Pengetahuan atau skill atau keterampilan di bidang apa yang kita miliki, di bidang apa yang kita mampu, skill kita. Nah, terus kita kembangkan. Nah, setelah kita mengembangkan karir itu sabar ya. Jawab ketika kita sudah mendapatkan hal yang kita inginkan. Harus bersungguh-sungguh, lebih tekad lagi. Ya, itu Mbak. Strategi mengawali karir saya. Wah, luar biasa. Baru nomor 1 nih Mbak ya. Halo Mbak. Halo Mbak Dwi. Ya. Oke. Lanjut lagi nih Mbak Dwi ya. Nomor pertanyaan kedua. Boleh. Proses pembelajaran apa saja yang dilampauin selama Mbak Dwi dalam berkarir? Mbak, pertanyaannya Mbak Sarah. Nggak kurang jelas ya Mbak?
Ya, sepertinya gangguan sinyal ini. Iya nih Mbak, maklum lah ya. Oke, Bagaimana sekarang udah pertanyaan jelas? nomor 2? Sekarang udah jelas? Sekarang udah jelas, Mbak? Halo Mbak Dwi, sekarang udah jelas? Iya, Oke, udah Mbak. oke. Yang kedua ya Mbak ya, Oke. proses pembelajaran apa saja yang dilampaui selama Mbak Dwi dalam berkarir? Tahap ini jadi eh, sebelum menata karir yang kita inginkan harus sesuai dengan apa jurusan yang kita ambil. Jadi pendidikan di tahap perguruan tinggi itu sangat penting. Nah, dari situ kita Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Nah, jadi karir yang akan saya capai itu adalah menjadi seorang guru. Ya, nah terus apa ya? Memulai dengan tekad yang kuat, tekad yang berusaha sungguh-sungguh. Itu pembelajarannya. Terus setelah kita pembelajaran melalui tekad, terus kita usaha, kita mulai dari hal yang kecil. Nah, tentunya didasari dengan usaha yang sungguh-sungguh, pantang menyerah. Itu pembelajaran yang dilalui. Oke. Luar biasa sekali. Oke, lanjut lagi Mbak. Pertanyaan ketiga nih. Bagaimana strategi mengembangkan karirnya Mbak tuh bagaimana? Strategi dalam mengembangkan karir setiap orang pasti dan karir yang dicapai, yang akan dicapai. Kalau saya strategi dalam pengembangan karir itu sebenarnya adalah usaha yang dilakukan, yang kita lakukan ya Mbak, secara formal ataupun itu akan berkelanjutan. Nah, difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan. Kemampuan orang yang berkarir, seperti kemampuan guru. Nah, itu salah satu strateginya, meningkatkan keterampilan ataupun kemampuan di bidang itu. Sebelumnya itu kita melakukan apa ya, perencanaan. Dengan perencanaan itu kita bisa mengetahui apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita di saat kita melaksanakan tugas. Nah, sebenarnya dalam mengetahui kekurangan dan kelebihan ini kita sulit untuk mengetahui diri kita sendiri. Namun sedikit banyaknya kita bisa mengetahuinya sendiri. Tapi kalau misalkan susah atau sulit, bisa kita bekerja sama dengan rekan kerja kita untuk dia mengetahui, dia menilai kita apa itu kelebihan kita, apa kekurangan kita dalam melaksanakan tugas. Nah, setelah nanti kita tahu perencanaannya itu apa, baru kita pengarahan. Nah, pengarahan dalam apa ya, menentukan langkah-langkah yang harus kita tempuh setelah kita tahu kekurangan kita ini. Setelah kita tahu bahwa kekurangan ini dan kelebihannya ini, barulah kita mengembangkan karir kita, mengembangkan kompetensi yang kita miliki lagi. Sebelumnya itu mengatur waktu kita dengan baik, bisa juga dilakukan strateginya seperti itu. Terus
bekerja lebih baik lagi dengan rekan kerja, karena rekan kerja itu adalah salah satu penunjang karir. Kalau kita dengan rekan kerja saja sudah tidak solid, sudah tidak akur ya istilahnya, bagaimana kita ingin mengembangkan karir di tempat bekerja kita gitu ya Mbak. Terus memberikan timbal balik gitu dengan rekan kerja kita, seperti ya tadi saran, kritik yang kita minta kepada rekan kita agar kita tahu apa itu kekurangan kita, dan kita nantinya dari kritik, saran, timbal balik teman itu bisa mengembangkan potensi atau kemampuan yang kita miliki. Apalagi ya Mbak? So, memperluas wawasan. Jadi walaupun kita sudah mencapai karir, kita harus menambah wawasan, perlu mengupdate ilmu terbaru gitu. Perkembangan teknologi kan sekarang sudah semakin tinggi. Ya. Jadi kita harus memperluas wawasan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga, Mbak. Memanfaatkan teknologi sekarang kan sudah canggih udah canggih, jadi semua berbagai macam akses informasi itu udah sangat mudah diakses. Peserta didik itu Mbak, ya ampun sekarang pintar sekali, lebih pintar dari gurunya, karena mereka sudah bisa mengakses, memanfaatkan teknologi. Iya. Iya. Luar biasa ya. Ya seperti saat ini Mbak, kita Zoom menggunakan aplikasi yang sekarang ya, yang memanfaatkan ya Mbak, memanfaatkan canggih-canggihnya lagi. Iya. Ya udah, lanjut lagi ya Mbak, pertanyaan keempat nih. Oh, masih ada ya? Masih Mbak. Oke, yang keempat Mbak, seberapa sering menghadapi konflik? Bagaimana Mbak strateginya menghadapi konflik tersebut gitu? Konflik. Ya, konflik itu atau dalam berkuliah atau gimana? Ya, kalau konflik, berbicara tentang konflik, setiap orang pasti memiliki konflik. Baik itu di rumah, di tempat kerja, di tempat dia menempuh pendidikan. Jadi berbagai macam konflik yang ditemukan itu, saya rasa setiap orang memiliki konflik yang berbeda-beda. Nah, namun konflik tersebut dapat kita atasi dengan berbagai macam strategi. Ada banyak strategi. Kalau saya Mbak, biasanya itu saya temukan saat di sekolah, konflik antara guru, namun konflik yang positif ya Mbak. Itu perbedaan pendapat tentang pembelajaran. Nah, itu kan ada yang gurunya masih muda, ada gurunya sudah tua, gitu. Bukan udah tua ya Mbak, senior gitu kan. Jadi otomatis cara mereka mengajar itu berbeda. Nah, jadi pada saat rapat ataupun evaluasi pembelajaran itu ada perbedaan pendapat atau konflik. Nah, cara kita menyelesaikannya itu, kalau saya memang gurunya udah senior daripada saya Mbak, tapi karena saya sebagai kepala penunjukan sebagai di SK-nya saya kepala sekolah, jadi otomatis saya yang menengahi konflik mereka, walaupun mereka itu lebih tua daripada saya ya Mbak. Jadi ngeri-ngeri sedap juga ya kalau ada konflik. Jadi saya mengambil strategi kolaborasi. Maksudnya strategi kolaborasi ini
dilakukan dengan mengintegrasikan atau memadukan ide-ide yang ide-ide dari para guru itu. Misalkan pendapat guru A ini, pendapat guru B itu, guru C itu. Jadi kita padukan ide-ide pendapatnya. Nah, itu tujuannya Mbak untuk menentukan solusi yang kreatif yang dapat diterima oleh guru-guru yang lain atau orang banyak. Jadi kita gunakan strategi kolaborasi tadi untuk menggabungkan wawasan-wawasan atau ide-ide dari perbedaan pendapat, masukan-masukan saran dari guru-guru itu. Nah, nanti kita gabungkan, kita cari mana yang terbaik. Istilahnya seperti musyawarah lah, Mbak, kurang lebih musyawarah gitu kan, untuk menentukan perbedaan pendapat, mencapai tujuan yang sama. Ya, itu aja, Mbak. Oke. Aduh. Luar biasa juga ya. Mbak, kepanjangan ya? Enggak. Udah habis ya, Mbak? Oh, masih ada lagi, Mbak. Masih Masih ada lagi, Mbak. ya, lanjut lagi, Mbak Boleh. ya. Lanjut ya nih, lanjut. Oke, Ya. pertanyaan yang kelima. Apakah Mbak Dwi sudah benar-benar memberi manfaat untuk orang lain? Pastinya udah lah ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak dalam dalam hadis kan, hadis riwayat Ahmad itu yang saya tahu kan Mbak ya. Halo Mbak. Halo Mbak Dwi. Maaf, jaringannya. Halo Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi. Halo. Wah, terputus ini teman-teman. Kita sambung ke Mbak Dwi-nya lagi ya. Oke. Maaf teman-teman, gara-gara jaringan jadinya Mbak Dwi susah masuk. Jadinya alhamdulillah udah tersambung lagi. Halo Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi. Oke. Ya. Ya ampun Mbak Dwi. Jaringannya Mbak Dwi ya. Kuotanya habis ternyata. Ya ampun. Ya udah, lanjut aja ya kita ya Mbak Dwi ya. Oke, sampai di mana tadi? Oh iya nih, aduh. Pertanyaan kelima nih ya. Ya. Apakah Mbak Dwi sudah benar-benar memberi manfaat untuk orang lain? Pasti udah ya. Kalau memberi manfaat, alhamdulillah sudah. Dan sesuai dengan hadis kan, ada hadis riwayat Ahmad, khairun nasi anfusakum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita sebagai manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi seorang guru tentunya sudah memberikan manfaat yang besar ya terhadap anak didiknya, terutama saat belajar di kelas. Nah,
Nah, itu kan mengajarkan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu lebih paham lagi, lebih tahu lagi. Jadi memang apapun itu karirnya, apapun itu pekerjaannya, pastinya bermanfaat bagi orang banyak, selagi itu pekerjaan yang baik dan yang halal. Iya, ya. Oke. Iya, Mbak. Waduh, dengar Iya. habis saya ya. Oke, kita Sedikit-sedikit. lanjut lagi nih Mbak. KM pertanyaan terakhir. Oke. Oh, terakhir. Ya, Boleh. Apa tuh pertanyaannya? oke. Yang terakhir ini, Ya, apa yang diberikan untuk menolong orang lain dalam berkarir atau apa yang diberikan? berarti sama yang kayak yang Kalau dalam, nomor 5 tadi ya? ya, apa yang diberikan kalau dalam berkarir itu tentu saja mentransfer, memberikan, membimbing, atau ya memberikan pemahaman kepada peserta didik. Itu kan mentransfer ilmu, itu salah satu yang diberikan. Terus kalau kita menolong orang itu biasanya apa ya, berupa barang ataupun berupa tenaga, jasa itu kepada orang lain yang membutuhkan, baik itu melalui sedekah, infak gitu ya Mbak. Terus apalagi ya, memotivasi. Saya rasa dengan kita memberikan semangat atau memotivasi orang lain itu kita udah menolong orang tersebut. Ketika ada teman misalnya yang sedang tertimpa musibah atau ada kendala, jadi kalau kita memotivasi, kita memberikan semangat, nah kan kita sudah menolong, artinya kita sudah menolong melalui motivasi tadi. Dan apalagi Mbak, kalau kita mengajarkan kebaikan ya, kita mengajarkan kebaikan itu kepada orang itu menolong juga. Terus kita memberikan arahan, memberikan nasihat kepada orang, yaitu tentu menolong juga kalau orang itu lagi ada masalah. Terutama dalam bagi orang, untuk orang yang sudah pernah menolong kita, jadi kita harus membalas kebaikan orang tersebut. Ya mungkin itu saja Mbak. Dari Pertanyaannya, jawabannya sungguh luar biasa sekali ya, Mbak Dwi. pertanyaannya juga luar biasa Mbak, pertanyaannya. Iya. Saya dikasih pertanyaan yang luar biasa oleh calon psikolog. Amin. Amin, ya ampun. Aduh, sepertinya kita sudah selesai nih Mbak. Pertanyaannya tadi, Alhamdulillah. semua jawabannya sungguh luar biasa sekali, bagus-bagus. Ya, terima kasih. Iya. Sudah terjawab semua ya Mbak? Udah terjawab semua. Berarti Mbak Dwi ini seorang guru SD ya? Apa TK? Guru SD, alhamdulillah. Guru juga. Berarti sedang berkuliah sambil mengajar ya? Ya, betul sekali. Kebetulan sekarang kan udah semester 8, jadi tinggal menyusun skripsi. Wah, bentar lagi mau lulus kuliah ya? Iya. Doain aja Mbak. Amin, semoga berhasil ya Mbak ya. Lulusnya dengan nilai yang bagus. Lulus. Amin, doakan komlot ya Mbak. Amin. Oke. Sepertinya dulu nih Mbak, terima kasih banyak udah mau jadi narasumber saya. Oke, sip, sama-sama. Terima kasih juga udah memilih saya sebagai narasumber di tugasnya Mbak Sarah.
Makasih banyak loh. Salam sama keluarga di sana ya. Oke, salam juga. Semangat, semangat terus kuliah. Ya, mbaknya juga semangat di sana. Oke, Sampai jumpa lagi. Dadah. oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.